Baru saja resmi latih timnas, Patrick Kluivert langsung panggil pemain bintang top dunia. 3 pemain diaspora kembali dipanggil di era Patrick Kluivert. Strategi timnas disulap menjadi tiki-taka full attack. Patrick Kluivert tercengang lihat skill Marcelino Ferdinand. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Tiga pemain diaspora kembali dipanggil di era Patrick Kluivert. Ditunjuknya Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia tentunya akan membuat skuad Garuda berada dalam era yang baru. Penunjukan pelatih asal Belanda ini tentunya akan membuat adanya perubahan di skuad timnas Indonesia, termasuk susunan pemain yang sejauh ini menghiasi setiap pemanggilan skuad Garuda. Lebih lanjut lagi, ditunjuknya pelatih asal Belanda tersebut sebagai pelatih baru timnas Indonesia tentunya membuka kembali peluang bagi beberapa pemain yang lama tak dipanggil ke timnas Indonesia di era Sintayong, termasuk para pemain naturalisasi di BRI Liga 1 saat ini. Berikut ini Garuda Soccer menampilkan 3 pemain naturalisasi di BRI Liga 1 yang kemungkinan akan dipanggil lagi ke timnas masa kepelatihan Patrick Kluivert. Urutan yang pertama ada Stefano Lillipali. Nama Stefano Lillipali masih berpeluang masuk ke timnas Indonesia meskipun usianya tak muda lagi saat ini. Menurut laman Transfermarkt, pemain ini berusia 35 tahun, merupakan andalan dari klub Borneo FC Samarinda dan sekaligus menjadi kapten tim dalam beberapa musim terakhir. Pemain keturunan Indonesia Belanda ini juga merupakan punggawa timnas Indonesia dengan koleksi 30 caps dan telah mencetak 3 gol. Dirinya terakhir kali dipanggil ke timnas Indonesia pada pertengahan bulan September 2023 silam saat laga FIFA Matchday melawan Turkmenistan. Di urutan kedua ada Mark Klok. Nama Mark Klok juga menjadi salah satu pemain naturalisasi di BRI Liga 1 yang berpeluang kembali ke timnas Indonesia di era Patrick Kluivert. Melihat laman Transfermarkt, gelandang berusia 31 tahun yang memiliki 19 caps dan 4 gol bersama timnas Indonesia ini memang pernah menjadi andalan Sintayong di sektor lini tengah. Namun kalah saing dengan Tom Haye dan Ivar Jenner membuat pemain asal klub Persib Bandung ini harus tersisih di skuad utama saat ini. Di urutan terakhir ada Ezra Walian. Nama Ezra Walian juga berpeluang kembali dipanggil ke timnas Indonesia di era Patrick Kluivert. Dilansir dari data Transfermarkt, pemain naturalisasi asal Belanda ini memang lama tak dipanggil lagi ke timnas Indonesia sejak tahun 2022 silam. Karena kalah saing di lini depan dan di sektor tengah membuat pemain asal klub Persik Kediri tersebut tak terlalu dipakai di timnas Indonesia saat era kepelatihan Sintayong. Nah, itulah 3 pemain naturalisasi yang berpeluang dipanggil lagi ke timnas Indonesia di era kepelatihan Patrick Kluivert. Dan lantas bagaimanakah menurut kalian Garuda Mania? Baru resmi latih timnas, Patrick Kluivert langsung panggil pemain bintang top dunia. Pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert buka suara mengenai pemain naturalisasi. Ia mengaku sudah berbicara dengan beberapa pemain buat membela skuad Garuda. Patrick Kluivert dikontrak selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun lagi. Lebih dari itu, Kluivert yang berasal dari Belanda diharapkan mampu menggait pemain-pemain keturunan. Mungkin saya bisa membocorkan salah satu nama tersebut adalah Jairo Ridual. Saya sudah berbicara dengannya dan berusaha meyakinkannya untuk dinaturalisasi secepatnya, kata Patrick Kluivert. Meski begitu, tak ada bedanya antara pemain lokal dan diaspora bagi mantan pemain Barcelona tersebut, sama pentingnya skuad lokal dan naturalisasi. Patrick Kluivert dipilih PSSI buat menggantikan Sintayong. Juru formasi asal Korea Selatan itu dipecat dengan alasan dinamika kepemimpinan dan komunikasi. Pelatih baru, strategi timnas disulap jadi tiki-taka full attack. Pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert secara garis besar sudah tahu gaya bermain apa yang akan diterapkannya di skuad Garuda. Juru taktik asal Belanda itu tepatnya ingin menerapkan permainan menyerang agar timnas Indonesia bisa memetik kemenangan. Kluivert diperkenalkan secara resmi kepada publik sebagai pengganti Sintayong pada kursi pelatih kepala timnas Indonesia. Acara perkenalan itu dilakukan dalam konferensi pers yang berlangsung di Hotel Mulia Senayan Minggu 12 Januari 2025 sore WIB. Pelatih berusia 48 tahun itu cenderung memiliki gaya permainan menyerang dalam membesut klub yang pernah ditanganinya. Lalu, apakah Kluivert akan membawa filosofi permainan itu ke timnas Indonesia?
Ya, Kluivert tak menampik kalau dirinya memang senang bermain dengan gaya menyerang serta menguasai bola dengan formasi 4-3-3. Tapi kembali lagi, dia ingin melihat dulu apakah para pemain timnas Indonesia nyaman jika bermain dengan gaya seperti itu. Menurut Kluivert, tidak mudah dalam menerapkan sistem permainan tersebut. Pemain dituntut untuk adaptif dalam menerapkan bola itu. Satu hal yang pasti, ex-pelatih Curaçao itu bakal memanfaatkan dengan baik kedalaman skuad timnas Indonesia. Seperti diketahui, Kluivert diikat kontrak selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Pelatih asal Belanda itu hanya memiliki waktu kurang lebih 2 bulan untuk memoles timnas Indonesia. Sebab skuad Garuda akan kembali berjuang di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Maret mendatang tandang melawan Australia dan menjamu Bahrain. Patrick Kluivert tercengang lihat skill Marcelino Ferdinand. Pelatih timnas Indonesia yang baru Patrick Kluivert melirik Marcelino Ferdinand sebagai pemain favoritnya untuk saat ini. Marcelino Ferdinand mencetak 2 gol untuk timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu dikatakan Patrick Kluivert saat diperkenalkan oleh PSSI dan menggelar jumpa pers di Jakarta. Saya suka Marcelino Ferdinand, tapi itu salah satunya, kata Patrick Kluivert. Proses transisi pelatih ini telah diumumkan secara resmi sebelumnya. PSSI mengakhiri kontrak Sintayong beberapa hari yang lalu. Hanya 2 hari kemudian, Patrick Kluivert diumumkan sebagai penerusnya. Patrick Kluivert sudah berada di Indonesia dan sudah resmi diperkenalkan oleh PSSI dengan agenda pertemuan bersama pengurus PSSI dan pemain timnas sebagai langkah awal adaptasinya. Sebagai pelatih baru, Patrick Kluivert mengemban tugas berat. Ia diharapkan mampu meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026, sebuah misi ambisius yang telah lama menjadi impian bangsa Indonesia. Tim Garuda masih memiliki 4 laga penting di fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia, Bahrain, China, dan Jepang. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Maret dan Juni 2025. Di bawah arahan Sintayong sebelumnya, timnas Indonesia mencatatkan performa beragam dengan 1 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 2 kekalahan dari 6 laga. Saat ini, Indonesia berada di posisi ketiga grup C, memberikan tantangan tambahan bagi Kluivert untuk meningkatkan performa tim. Kehadiran Patrick Kluivert diharapkan mampu memberikan perubahan signifikan dalam pendekatan strategi permainan timnas Indonesia. Dengan pengalaman yang dimilikinya, publik sepak bola Indonesia berharap Kluivert mampu mewujudkan harapan besar untuk membawa timnas ke panggung dunia. Statistik Marcelino Ferdinand debut di Oxford United. Pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand akhirnya debut bersama Oxford United setelah sekian lama. Tentu ini menjadi catatan tersendiri untuk pemain asal Indonesia. Momen bersejarah bagi Marcelino ini terjadi saat Oxford United menghadapi Exeter City di Jetsam Park Exeter di babak ketiga Piala FA 2024-2025. Ini merupakan debut Marcelino sejak bergabung pada 19 Agustus 2024. Marcelino turun dari bangku cadangan dalam pertandingan kontra Exeter City. Ia baru dimainkan di akhir babak kedua. Oxford United yang bermain sebagai tim tamu mampu unggul terlebih dahulu lewat aksi Matt Phillips di menit 14. Ia mencetak gol dengan memanfaatkan umpan Danes Kerl. Nah, pada menit ke-89 Marcelino Ferdinand diturunkan menggantikan Sergei Dembele. Tidak banyak aksi yang dilakukan penggawa timnas Indonesia itu. Malahan Marcelino Ferdinand menerima kartu kuning di menit 90+5. Skor 3-1 untuk kemenangan tuan rumah bertahan sampai laga usai. Kekalahan ini membuat Oxford United tersingkir di Piala FA 2024-2025. Debut Marcelino Ferdinand bisa dibilang kurang manis.